Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bersama saya Subairi, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 106 dari Kabupaten Probolinggo. Jenis program yang diberikan kepada murid itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu intrakurikuler. Intrakurikuler ini merupakan program atau kegiatan utama yang dimiliki oleh sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program sekolah. Jenis yang kedua yaitu kokurikuler. Kokurikuler ini merupakan program atau kegiatan yang dilaksanakan sebagai penguatan atau pendalaman kegiatan intrakurikuler. Jenis yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini merupakan program atau kegiatan yang dilakukan oleh murid di luar jam belajar. Nah, di luar jam belajar ini maksudnya itu di luar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Namun tetap di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau anggota rakyat. Seperti apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus menciptakan suasana kelas yang mengedepankan kepemimpinan murid. Nah, dalam paket modul 1 dan paket modul 2 sebelumnya telah mengajarkan bahwa murid harus menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan yang dibuat di sekolah melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian seperti apa kepemimpinan murid itu? Nah, kepemimpinan murid ini merupakan suatu yang dapat kita dorong, bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid. Kepemimpinan murid itu merupakan murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses belajar, dan bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid, karena murid tetap membutuhkan bimbingan guru. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat membuat kontraproduktif dan bukannya menginspirasi. Kepemilikan murid ini juga maksudnya murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisasi pembelajaran mereka. Bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan, pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Kepemimpinan murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajarannya sendiri. Bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, tuntunan coaching dari gurunya di sepanjang proses pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan kepemimpinan murid? Nah, saat murid menjadi pemimpin dalam proses belajarnya mereka sendiri, atau pada saat murid memiliki agensi, maka sebenarnya mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Student agensi ini adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini,
mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka pada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajaran. Kemudian apa itu suara, apa itu pilihan, dan apa itu kepemilikan? Ayo kita kaji satu persatu. Suara atau disebut juga dengan voice itu merupakan pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, di komunitas, dan di sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Nah, bagaimana cara mempromosikan suara murid? Itu kita bisa melakukannya dengan mengajak murid diskusi di ruang ekspresi kreatif, memberikan pendapat, merelevansikan pembelajaran secara pribadi, membangun budaya saling mendengar, dan memberikan umpan balik. Selanjutnya pilihan atau choice. Apa itu pilihan? Nah, pilihan ini adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Bagaimana caranya? Nah, kita harus membuka cakrawala murid bahwa pilihan dapat dijadikan perbandingan, memberikan kesempatan kepada murid bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya yang mereka pelajari. Kemudian kepemilikan atau ownership itu merupakan sesuatu yang berkembang dalam struktur dan proses yang menyiratkan rasa hormat terhadap otonom, kekuasaan, suara, dan tanggung jawab kepada orang lain. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mempromosikan kepemilikan murid? Nah, tentu di sini saya menyediakan 4 cara. Yang pertama, merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid. Yang kedua, kita bisa meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri. Yang keempat, yaitu dengan cara mengajak murid untuk mengatur layout kelas mereka sendiri. Nah, ini hanya 4 dari begitu banyak contoh cara mempromosikan kepemilikan murid. Kemudian apa kaitannya modul kali ini dengan modul-modul sebelumnya? Akan kita bahas kaitan kepemimpinan murid dengan profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila sebenarnya adalah visi dan harapan Indonesia untuk karakter warganya di masa mendatang. Sehingga seharusnya menjadi landasan bagi visi sekolah. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila di dalam dirinya. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 3.3 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.